Hai, perkenalkan nama saya Putri Binyola. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari jurusan keperawatan. Peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium pengambilan darah vena. Pada pengambilan darah vena, contoh darah umumnya diambil dari vena median cubital pada anterior lengan. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena cepelcia atau vena basilica bisa menjadi pilihan berikutnya. Vena tunture pada vena basilica harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya berdekatan dengan arteri, brachylisa, dan saraf media. Jika vena cepelcia dan basilica ternyata tidak bisa digunakan, maka pengambilan darah dapat dilakukan dengan vena di daerah penghalangan tangan. Lokasi yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah: yang pertama, lengan pada sisi mastektomi; yang kedua, daerah edema; yang ketiga, hematoma; yang keempat, daerah di mana darah sedang ditransfusikan; daerah bekas luka; daerah dengan canula, fistula atau cangkokan vaskular; yang terakhir, daerah inti vena lineus. Pengambilan darah di daerah ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih encer dan dapat meningkatkan atau menurunkan kadar zat tertentu. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena. Yang pertama, pemasangan tourniquet, yaitu pemasangan dalam waktu lama dan terlalu keras dapat menyebabkan hemokonsentrasi, meningkat kadar substrat. B. Melepas tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. Yang kedua, jarum dilepaskan sebelum tabung vakum terisi penuh sehingga mengakibatkannya masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. Yang ketiga, penusukan yang tidak segala karena menyebabkan masukan jaringan sehingga dapat mengakibatkan pembekuan. Tentukan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena menyebabkan bocor dengan akibat hematoma. Terakhir, pus yang ditutup hasil basa oleh alkohol menyebabkan pneumonis simpel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar dan rasa nyeri yang berlebih pada pasien ketika dilakukan penutupan. Prosedur pengambilan darah vena meliputi beberapa tahap yang telah direkomendasikan sesuai dengan SOP dalam laboratorium. Alat-alat yang diperlukan: yang pertama, jarum, kapas alkohol 70%, tali pembendung, plester, tabung vakum. Yaitu pasangan jarum pada holder, pastikan terpasang erat, lakukanlah pendekatan pasien dengan tenang dan ramah, usahakan pasien senyaman mungkin. C. Identifikasikan pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan. D. Verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. Catat bila pasien minum obat tertentu tidak puas dan minta pasien meluruskan lengannya. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. F. Meminta pasien menempelkan tangan. Dan G. Pasang tali pemendung kira-kira 10 cm di atas lipat siku-siku. H. Pilih bagian vena median cubital atau cat helikal. Lakukanlah perabaan untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis dan memiliki dinding tebal. I. Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 75% dan
biarkan kering. J. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Dan K. Lepas turniket dan meminta pasien membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk memeriksa. Yang terakhir, letak kapas di tempat suntik lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Sekian presentasi saya dan terima kasih. Maju Masudi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.